Baru belajar moge 600 cc, motor ini ramah banget guys. Jangan khawatir bawa si BH600, pasti bisa. Pokoknya yang penting bisa main kopling aja. Powernya itu, deliverynya itu smooth banget. Sport 600 yang paling nyaman ya motor ini. Motor ini enak banget guys. 2 kali putaran suhunya masih 86 aja. Kebetulan yang ini adalah versi Euro. Bedanya kalau Euro itu ada Hazard, ada ISS. Kalau yang versi US itu dia nggak ada Hazard sama nggak ada ISS. Jadi yang bisa dibilang versi Euro itu adalah tipe tertinggi ya. Dan kelebihannya motor ini yang soib ini pajaknya murah guys, nggak sampai 1 juta. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat, baik-baik, selalu dilancarkan semua. Kemarin kita habis ngebahas Ducati Langka, Ducati Panigale V2 Troy Bayliss. Hari ini kita akan ngebahas motor sport lagi dari pabrikan sayap mengepak, pabrikan merek Honda. Kita mau ngebahas review Honda CBR 600. Kebetulan kita baru masuk, ini unitnya Honda CBR 600 2014 HRC Edition. Ini adalah edisi pembuatan 2014. Jadi yang paling baru itu yang facelift yang 2020. Kita pernah review juga di YouTube channel Big Bike. Habis itu yang sebelumnya yang 2018 kita pernah review dan test ride. Ini yang edisi sebelumnya 2014. Ini secara tampilan physically kurang lebih sama dengan 2018, cuman yang 2018 itu banyak penyempurnaan di jeroannya, di mesin, di sasis dan lain-lain. Dan yang tipe ini 2013, 2014 ada 2 versi, Repsol dan HRC. Ini yang versi HRC hari ini kita mau test ride. Ini full paper guys, full paper plat B Tangerang, NIK 14, tagnya bulan 10 2022, odonya 19.000 km ongoing. Kondisi seperti biasa kalau motor di IG Big Bike pasti barang berkualitas, masih original fairing, no repaint, dan aksesoris sudah lumayan banyak. Kita lihat detailnya dulu ya. Honda CBR 600 itu kerennya itu knalpotnya undertail. Jadi 600 yang knalpot undertail cuman Honda aja. Ini kebetulan udah pakai Akrapovic titanium full system. Knalpot orinya ada. Resetnya udah diganti by produk Arashi. Rantai pakai EK chain. Selang rem udah diganti Hale brake line. Fox slider by produk Evotech. Axle slider belakang Evotech. Ada voltmeter untuk ngecek kondisi aki ya. Ada voltmeter. Sen belakang by produk Lightech. Frame slider by produk RNG. Side tank protector karbon by produk RNG. Radiator cover by RNG. Windshield bubble smoke by produk Zero Gravity. Ada KT tank pad, tank grip,
Jadi fungsinya time grip itu biar yang sebelah samping ini kena, kalau kita kena paha nggak lecet. Jadi juga paha itu nempel di sini, nggak licin. Seat coil, spool arm RCB, velgnya udah dicat merah, bannya udah diganti produk Bridgestone Butlock S21 120 dan belakang 180, yang depan 120. Untuk part originalnya ada windshield, jok belakang, full system, knalpot, ini header sama silinsernya belakang, footstep, ada lampu sein, itu aja sih. Terus kita ngeliat surat-suratnya. Kuncinya ada ya, kunci serep. Platnya B 6092 blang, kalengnya sampai 2026, NIK 2014, pajak bulan 10 2022, pajaknya 800.000, murah ya, nanti saya jelasin. Sebentar, kita lihat BPKB-nya dulu. B Tangerang Selatan, NIK 2014, fakturnya juga 2014, sertifikat NIK ada. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang kenapa kok bisa pajaknya murah. Nah ini sambil kita sharing ya guys ya. Jadi Honda yang CBR 600 yang edisi tahun 2013, 2014 itu di waktu itu ATPM belum masukin guys. Jadi banyak yang masukin adalah importir umum. Importir umum itu dibagi dua. Jadi ada yang masuknya CBU 100% masuk utuh. Ada yang masuknya itu nggak CBU, artinya dirakit di Indonesia. Biasanya kalau CBU fakturnya Globalindo, Prospek, ada yang PT Prospek apa itu yang CBU, jadi 100% masuk utuh. Kalau CBU dia ada form A. Ada yang masuknya CKD dirakit di sini. Biasanya yang masukin namanya itu hobi motor di arteri Pondok Indah Jakarta, itu dirakit. Sama-sama full legal paper ya. Tapi kalau CKD itu tulisannya ini di sini SOIP guys. SOIP itu artinya dia CKD, di STNK-nya SOIP, sama ini juga SOIP. Nah kelebihannya apa yang SOIP itu? Pajaknya murah, pajaknya nggak sampai 1 juta. Ini kelebihannya yang versi SOIP, tapi sama-sama full legal paper, terdaftar semua di Samsat, bisa dibalik nama semua, nggak ada masalah, no problem. Nah ini guys yang CKD dimasukin oleh hobi motor. Nah ini udah pasti kalau hobi motor dia SOIP, artinya CKD. Dia nggak ada form A ya, karena kalau ada form A masuknya 100% build up. Tapi secara fungsi, secara legalitas semua sih sama, nggak ada masalah. Cuman ini masuknya CKD, nggak masuk utuh CBU gitu. Nah kita kan ada satu lagi yang Repsol itu CBU, jadi masuknya utuh, ada form A-nya. Pajaknya lebih mahal, bedanya di situ aja. Oke, jadi untuk masalah kenapa kok pajaknya murah kita udah jelas ya, saya udah sharing dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang lagi cari motor dan mungkin suatu hari kalian menemui motor yang SOIP. Nah ini penjelasannya, kalau SOIP itu artinya masuk CKD, tapi untuk secara legalitas semua sah, resmi. Sekarang kita back to topic. CBR 600. Jadi gini guys, Honda itu terkenal dia selalu membuat motor, mau yang naked, yang sport, itu dia filosofinya adalah motor yang selalu nyaman, mudah dikendarai, sangat user friendly, motornya adem nggak panas. Itu berlaku terus sampai hari ini. Mau motor Honda yang Rebel, CB650, CB1000, CBR1000 itu selalu motor yang ramah untuk pengendaranya, sangat friendly dan mudah dikendarai. Sama pun dengan CBR 600. Ini sejak 2008 terus berfilosofi terus berubah, 2008, 2009, 2010
Terus keluar yang merah putih 2011, 2012, 2013, dia facelift, ganti yang model ini, lampu seperti ini ya. Ini facelift 2013-14, sampai yang 2018 lampunya sama seperti ini. Terus berimprove lagi yang kemarin kita review yang 2020 yang lampunya mirip Honda CBR 1000 Triple R SP. Dan semua filosofinya sama, Honda itu selalu nyaman dan mudah dikendarai, enak. Motorsportnya itu meskipun dia nunduk, tapi nunduknya itu sangat-sangat manusiawi, nyaman banget. Kita bahas spesifikasi mesinnya. Tapi sebelum bahas spesifikasi mesin, buat kalian yang barusan nonton, jangan cuma ditonton aja guys. Kalau belum subscribe, kalian harus subscribe. Karena for your info guys, bikin konten itu to be honest, jujur, itu nggak mudah, susah. Mulai dari kita nge-review, cari bahan, sampai test ride, itu semua butuh effort. Jadi tolonglah kita disupport untuk semakin maju dan semakin bersemangat untuk bikin konten-konten yang tentang dunia permogian yang lebih berkualitas. Anda cukup subscribe itu gratis, dan jangan lupa kalian bisa follow medsos kita Instagram @igbigspikes. Oke, kita lanjut. CC-nya 599 cc inline 4, 4 silinder 4 stroke, kompresinya 12,2 banding 1. Dia ramah dengan bahan bakar Pertamax, dia cukup. Kalian nggak harus pakai Pertamax turbo. Mungkin di daerah nggak ada turbo, ini pakai Pertamax bisa. Tapi ya jangan diisi Pertalite lah ya. Masa kita bisa beli kuda besinya kayak gini diisi Pertalite? Malu guys, kamu paling nggak harus isi Pertamax. Terus bornya diameter piston 67 mm, struknya 42,5, pendinginnya air, ada radiator, tenaga 118 horsepower, di RPM 13.500, torsi 66 Nm, di RPM 11.250. Dia nggak sedahsyat tenaga arsik, tapi yang pasti motor ini jauh lebih manusiawi, lebih nyaman dan mudah dikendarai. 4 valve per silinder, terus injeksi dual stick fuel injection with 40 mm throttle bodies, Denso 12 full injector, DOHC, terus 6 speed gearbox, penggeraknya rantai, clutchnya kopling basah dengan penggerak kabel. Jadi ini bisa dipasangi peringan kopling, mau CRG atau Ako 1 bisa. Sasisnya semuanya aluminium, jadi Honda itu ringan. Suspensi depan Showa 41 mm inverted big piston fork with spring preload, rebound and compression damping adjustable. Yang belakang unit Prolink monoshock single shock with spring preload, rebound and kompresi damping adjustable. Buat kalian yang belum tahu, sebenarnya Showa itu adalah anak perusahaan dari Honda. Jadi kenapa Honda itu pasti rata-rata kebanyakan pakai Showa, atau kalau yang premium dia pakai Ohlin, tapi rata-rata Honda selalu pakai Showa karena Showa ini adalah anak perusahaan dari Honda. Ban depan 120/70 ring 17, bannya udah diganti ya, batlak. Belakang 180/55 ring 17, pengereman depan double cakram, floating disc 4 piston caliper, radially mounted, diameter 310 mm double cakram, kalipernya Tokicho. Yang belakang single disc, single piston, diameter 220 mm. Ini Nissin ya, Nissin. Saya nggak tahu kenapa yang depan Tokicho, yang belakang Nissin. Panjang motor keseluruhan 2029 mm, wheelbase 1369 mm, seat height 820, berat kering 156 kg, berat basah 186 kg, kapasitas tangki 18 liter. Sekarang kita menuju ke bagian speedonya. Speedonya dari yang versi 2008 itu masih sama kayak gini. Jadi dia belum ada penyempurnaan yang sampai signifikan ya guys. Bahkan yang sampai edisi 2018 kemarin juga speedonya sama kayak gini. Speedonya mulai berubah di tahun 2020. Fiturnya dia udah ada lampu hazard. Dia ada HISS, ini artinya kependekan dari Honda Ignition Security System. Maksudnya apa sih? Gini simpelnya, di kuncinya ini ada chipnya. Jadi kalau kalian gandain sembarangan nggak bisa dinyalain.
chipnya ini nanti connect ke ECU buat nyalain motor. Simpelnya seperti itu. Ini engine off, on, starter, hazard, fast light, sen kiri kanan, lampu dekat, lampu jauh, klakson. Kita nyalain. Di situ ada odonya 19.000 guys. Ada indikator untuk meteran bensin. Yang ada di nomor 100 cuman ini aja ya, cuman Honda ya. Waktu itu saya tek 6, Arsik nggak ada. Ini trip total, trip A, trip B. Ini buat preset. Di situ ada temperatur, ada jam, kilometer, ada lampu netral, lampu oil pressure. Udah sih simple. Takometernya sampai 17.000. Yang di sini petunjuk kecepatannya digital, takometernya analog. Simple sih motornya, nyaman, sport yang paling manusiawi ya. Oke, mari kita coba cek sound. Kita coba cek sound. Itu tadi yang nyala itu lampu HISS nya guys. Jadi dia dari kunci nyala, dia akan membaca dari sini chipnya sambung ke ECU. Kalau kamu gak adain kunci biasa, gak ada chipnya, motor gak mau nyala. Itulah fungsi HISS. Acura ini knalpotnya terkenal adem, jadi nggak kenceng-kenceng amat, tapi adem. Tapi untuk horsepower dan torsinya dia jelas nambah. Kalau kalian yang suka suara knalpot barbar, ini Acura biasanya kurang disukai ya. Jadi karena kalau knalpot Eropa dia pasti ada emisi dan batasan suara. Nah, Acura ini suaranya adem, meskipun dia full system. Oke, kita langsung mau segera mencoba test ride motor ini. Buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa di subscribe dan follow Instagram kita @idriflex. Oke, saya mau langsung test ride. Stay tune. Halo guys, hari ini tanggal 1 Juli 2022, Surabaya, panas terik. Kita mau menjajal CBR 600 2014 HRC Edition. Yang first impression, yang paling keren motor ini ringan banget. Bahkan saya bilang ringannya 11-12 sama CTEK 25. Ini berat basahnya cuma 186 kilo guys, ringan sekali. Terus seat 820, lihat kaki saya kiri kanan enak ngapak semua ya. Powernya di 118 horsepower, di RPM 13.500, torsi 66, di RPM 11.250, kompresinya 12,2, tangki 18 liter. Ini ada steering damper loh, electronic steering damper. Ini di belakangnya ini steering damper, HSD namanya. Dia ngikutin kecepatan, kalau semakin kecepatan tinggi dia akan semakin berat. Oke, kita panasin. Seat headnya 820, udah 19.000. Dia belum ABS guys. Honda CBR 600 ini adalah salah satu sport 600cc yang saya paling demen, karena motor ini sangat nyaman.
panasin dulu, tunggu suhunya keluar baru kita jalan. Oke, kita jalan guys. Spion cek dulu. Oke. Spionnya kelihatan jadul ya. Kalau diganti spionnya lebih cakep nih. Kelihatan jadul ya. Motor sport tapi kelihatan gede kotak gitu. Di zamannya 600 cc yang ada meteran bahan bakar, ada fuel meter, cuman Honda CBR 600 guys. Gesek nggak ada, asik nggak ada, CT6 yang lama nggak ada juga. Jadi mereka itu cuma ada indikator kalau bensin sisa 2 liter lampunya nyala. Kalau ini ada meterannya. Ala-ala motor yang neket ada meterannya. Ada bar. Gila, motornya ringan banget. Suspensi depan belakang Showa. Belum ABS ya guys motor ini. Kaliper depan Tokicho, yang belakang Nissin. Standar ya. Suaranya kena akra halus banget deh. Motor ini nggak ada riding mode, no ABS, no traction control, no quick shifter. Jadi manual masih ya. Tapi jangan khawatir, Honda itu motor ramah guys. Sangat-sangat manusiawi buat ridernya. Sangat nyaman. Ini posisi nunduknya itu paling ramah, paling nggak pegel dibandingkan 600 cc yang lain ya. Bahkan sama Kawasaki pun saya bilang Honda tetap lebih nyaman posisi nunduknya ya. Cuaca cerah, nyaman buat ngevlog. Bantingan shocknya belen banget. Dibilang empuk enggak, dibilang keras banget enggak. Ini balance sih menurut saya pas buat motor sport 600 cc. Satu-satunya 600 cc yang kena potnya undertail ya Honda CBR 600. Jalanan hari ini agak rame ya. Mungkin saya ngambil sinematiknya agak kesorean. Ini kurang lebih sekitar jam 3 sore guys. Hari ini ada kesibukan. Jalanan di tempat saya ini kalau sore ramai guys. Stabil karena dia pakai electronic steering damper. Ini motor enak sih guys. Dulu saya pas 2011 2012 itu hobi track sirkuit
di Surabaya di Kenjeran bawanya juga pakai CBR 600 guys. Waduh, kita jalan ya. Pengeremannya belum ABS tapi oke banget. Jadi nostalgia, ada Javu ini sama CBR 600. Buat kalian yang baru belajar moge 600cc, motor ini ramah banget guys. Jangan khawatir bawa CBR 600. Pasti bisa, pokoknya yang penting bisa main kopling aja. Suaranya halus banget ya. Akramovich ini padahal full system loh. Enak motor ini guys. Powernya itu, deliverynya itu smooth banget. Jadi kita bawanya itu sangat pede guys. Mau kenceng itu pede. Deliverynya itu smooth banget. Sport 600 yang paling nyaman ya motor ini. Kita coba putar sekali lagi ya. Itu lihat suhunya 79 bro. Adem banget motor ini. Anjir. Salah satu 600cc yang paling adem, nggak panas, paling nyaman motor ini. Ya cuman minusnya motor ini saya bilang yang paling nggak suka dari motor ini adalah desain speedonya itu jadul banget menurut saya. Sama desain apa namanya, spionnya harus kita ganti ini dengan Rizoma. Spion standarnya jadul banget. Terus apa nama lagi, koplingnya dipasang peringan kopling kayaknya jauh lebih enak deh. Pasang CRG atau Aku 1 ya. Itu aja sih minusnya menurut saya ya. Sama dia belum ABS. cc yang paling nggak pegel.
motor ini enak banget guys. Build quality-nya Honda itu bagus. Jadi kita bawa itu pede guys. Dua kali putaran suhunya masih 86 aja. Adem memang motor ini. Gimana guys, tertarik Honda CBR 600? Kalau aku sih yes. Asik motornya, nyaman banget. Ini yang tipe HRC. Jadi ada dua tipe pada tahun 2013-2014 itu. Repsol ada juga sih, ada juga yang warna hitam polos sama merah. Kalau seingat saya ada 4 warna ya, hitam polos, merah polos, HRC sama Repsol. Ada yang versi Euro, ada yang versi USA. Kebetulan yang ini adalah versi Euro. Bedanya kalau Euro itu ada Hazard, ada ISS. Kalau yang versi US itu dia nggak ada Hazard sama nggak ada ISS. Jadi yang bisa dibilang versi Euro itu adalah tipe tertinggi ya. Dan kelebihannya motor ini yang soib ini pajaknya murah guys, nggak sampai 1 juta. Murah kan? Full paper, legal, resmi. Motornya ini lebih ringan dari JTEC 25. Powernya jangan ditanya, 118 HP guys. Oke, saatnya penilaian 0 sampai 10 ya. Kita kasih nilai 8,5 lah untuk CBR 600 ini ya. Desainnya timeless, bagus, nyaman, smooth, adem mesinnya. Minusnya nggak ada fitur elektronik, non ABS. Speedometernya menurut saya kurang keren ya, masih agak jadul. Sama spionnya udah sih itu aja. Skoknya juga menurut saya pas banget, balance. Motornya super ringan, 186 kilo berat basah. Oke guys, kita balik dulu. Udah cukup jalan-jalannya. Sama satu lagi, dari 2011 sampai yang 2013 ini semua DNA-nya CBR 600 itu pasti motor nyaman. Sampai yang baru-baru pun sama DNA-nya. Buat main sirkuit ini enak banget guys. Buat pemula ya.
Gojek gak ada akhlak, orang mau ngambil flyby di salib aja, kampret. Ada. Oke guys, kita balik dulu. Demikian video review saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bikes, karena subscribe itu gratis. Dan untuk kalian tahu, bikin konten itu nggak gampang loh, susah guys. Cari bahan, cari materi itu susah. Jadi tolong bantu dan support kita untuk lebih maju dan lebih semangat untuk bikin karya dan kreasi tentang dunia permugian yang lebih bagus. Akhir kata, saya balik dulu. Salam sehat dan sukses. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.